Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat. Entah itu nikmat sehat, sempat maupun nikmat keislaman kita. Jadi teman-teman sekalian, ada nggak di sini yang semenjak bulan Ramadan ibadahnya semakin meningkat? Zikirnya, baca Al-Qur'annya, sholatnya, hingga puasanya pun lebih baik daripada kemarin. Nah, semoga semuanya yang menonton video ini pun termasuk yang ibadahnya kembali meningkat. Tapi kalian pernah nggak ketika melihat ada orang lain yang ibadahnya mungkin kalau kita lihat itu tidak sebanyak apa yang kita lakukan menurut pandangan kita. Terus kita merasa bahwa kok orang tersebut gak bisa ya ibadah segitu doang. Padahal kemarin bahkan hingga hari ini aku sudah melakukan banyak, bahkan lebih dari itu. Atau ketika kalian berhasil mencapai sebuah prestasi, atau ketika kalian punya nilai besar di suatu mata pelajaran dan kalian merasa semua keberhasilan itu datangnya dari diri kalian sendiri. Itu semua pasti terjadi karena aku emang jago, karena aku banyak latihan dan lain-lain. Kalian gak mengucap alhamdulillah, kalian gak mikirin ada Allah terlibat di dalam sana. Nah, hati-hati semuanya, karena bisa jadi apa yang sudah kalian pikirkan tersebut sudah termasuk ke dalam kategori kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita sudah melihat banyak sekali contoh dari kesombongan. Entah yang kita sadari maupun yang tidak. Mulai dari yang terlihat maupun yang tidak. Mulai dari kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan ilmu, dan segala macamnya itu bisa menjadi sumber dari kesombongan. Dan kadang kita nggak sadar kalau kita sudah berbuat sombong. Tapi teman-teman semua, kalau kalian sekarang udah sadar bahwa yang kalian perbuat adalah sombong, yuk langsung banyak-banyakin istighfar dan bertobat. Kenapa? Karena ancaman dan hukuman untuk orang-orang yang sombong itu tidak main-main. Yang pertama ada kerugian di dunia, yaitu seluruh hidupnya akan diliputi dengan kehinaan dan kecelakaan. Sekarang kita bayangkan saja kita punya teman atau orang yang kita kenal itu kerjaannya cuma sombong, berbangga diri, pamer. Kan pasti kita untuk bermain sama orang tersebut atau bergaul atau lebih kenal lebih dalam bersama orang tersebut itu pasti rasanya sungkan. Dan itu baru contoh sederhana doang. Ada orang kayak gitu? Ada. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Raja Fir'aun, segala harta dan kekuasaan yang ia miliki membuatnya jadi sombong. Dia bahkan merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan satu-satunya yang harus disembah. Dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya di Laut Merah tanpa basa-basi. Dan ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Jadi kesombongan sedikit aja bisa membuat kita jauh dari surga. Dan tadi teman-teman, di dunia kita mendapat kehinaan dan di akhirat pun kita akan mendapat kehinaan. Selain masuk ke neraka, pada hari akhir pun orang-orang yang sombong akan datang berbondong-bondong seperti semut dalam penuh kehinaan. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan terlindungi dari sifat sombong. Dan dengan ini semoga bisa menjadi bahan introspeksi kita bersama dan bukan untuk menjudge orang lain. Jangan sampai segala ibadah kita yang sudah kita kerjakan dengan penuh sungguh-sungguh menjadi habis dan sia-sia di sisi Allah karena kesombongan sebesar biji sawi yang kita punya dalam hati kita.
sedikit dan sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.